Alih ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut PSSI belum memilih calon pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Namun yang jelas PSSI tidak akan lagi memanggil pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong karena sudah merupakan masa lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar konferensi pers sore ini soal perkembangan pencarian pelatih timnas menggantikan Kluivert. Erick menyebut masih mencari pelatih yang lebih baik dibandingkan Kluivert dan Shin Tae-yong. Erick bilang Kluivert juga Shin Tae-yong sudah masa lalu. Namun Erick mengakui tidak mudah mencari pelatih baru, apalagi di tengah tekanan tinggi dari publik. Bahwa yang namanya Coach Shin Tae-yong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Shin Tae-yong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi at interim kita belum kepikir. Ini kita masih, ya percuma kita searching 10 pelatih kalau dikontak. Mereka udah bilang, waduh kita nggak kuat lah. Gitu loh. Itu kan yang menjadi momok yang menakutkan buat kita semua. PSSI belum terpikir untuk mencari nama yang cocok menggantikan Patrick Kluivert. Kita akan bahas ini bersama analis sepak bola Iksan Mahar. Bung Iksan dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Halo Tifal, selamat sore, baik juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ditegaskan bahwa STY hanya masa lalu sehingga tidak akan diajak lagi untuk jadi pelatih Timnas Indonesia. Terlepas bahwa masih ada tuntutan publik di sini, Anda membacanya ini arahnya karena apa? Ya jelas bahwa sudah ada keputusan kontrak Januari kemarin bahwa PSSI memang sudah memutuskan untuk tidak lagi sejalan dengan Coach Shin Tae-yong, dan itu juga adalah keputusan yang sangat sulit sebenarnya kalau seandainya PSSI seperti menjilat ludahnya sendiri untuk kembali memanggil Shin Tae-yong. Di sisi lain juga beberapa kolega yang saya bicara dengan teman-teman di Korea Selatan memang juga mungkin dari sisi Shin Tae-yongnya terbuka, tapi beberapa orang di sekitar Shin Tae-yong seperti para agennya itu mereka juga akan berpikir sangat panjang dan juga tentu akan memberikan persyaratan-persyaratan yang jauh lebih kompleks dibandingkan pada perpanjangan kontrak 2 tahun lalu. Jadi tentu dibandingkan PSSI harus bergelut lagi dengan Shin Tae-yong, di saat tambah lagi federasi memang terlihat sudah tidak lagi sejalan dengan program dan juga secara pribadi dengan Shin Tae-yong. Dan ini juga menurut saya keputusan yang bisa dikatakan bisa bijak dengan keputusan sekarang. Bagaimana kita sudah harusnya lebih move on, tidak lagi ke Shin, tidak lagi mikirin Patrick Kluivert. Sekarang saatnya PSSI maju ke depan, mereset ulang tim nasional karena ada 2 ajang besar yang menanti kita dalam setahun ke depan. Ada Piala Asia 2027 plus juga ada kualifikasi Piala Dunia 2030. Tapi di sisi lain di momen yang sama ET mengisyaratkan sulit nih mencari pelatih yang bisa bersedia melatih timnas. Termasuk salah satunya adalah masalah cywar, terutama perang statement di media sosial, arahnya bahkan ada yang menuju ke perundungan. Menurut Anda memang sesulit itu terutama karena ada faktor dari serangan dari media sosial ini yang membuat kita sulit mencari pengganti Kluivert ini? Ya tentu ini juga jadi pertimbangan karena sebelum Patrick Kluivert memberikan persetujuan untuk bertemu dengan Pak Erick pada 25 Desember tahun lalu untuk berbicara prospeknya menjadi calon pelatih timnas saat itu, beberapa nama seperti kayak Van Bronckhorst dari yang juga kita kenal sebagai salah satu pelatih muda berprospek di Belanda juga menitikberatkan hal tersebut. Bagaimana tekanan di Indonesia sangat besar, fansnya memang sangat fanatik, tapi di sisi lain itu juga bisa menjadi bumerang ketika gagal memenuhi target, dan itu dialami sendiri oleh Patrick. Tidak hanya Patrick merasakan, Alex Pastoor dan juga Denis Lazaat yang punya nama cukup baik dalam sisi manajerial di Belanda sana sudah merasakan itu. Jadi tentu ini akan sangat banyak kompleks. Jadi tidak heran jika nanti Pak Erick bersama Alex Zouir sebagai direktur teknik mencoba mengontak pelatih-pelatih dari Eropa. Tentu mereka akan berkonsultasi, bertanya-tanya kepada Patrick Kluivert bagaimana kondisi di Indonesia, bagaimana juga kesan yang mereka dapatkan selama 10 bulan di Indonesia. Itu tentu jadi
penilaian dan itu yang harus bisa dipastikan oleh PSSI, terutama Pak Erik dan Alex Wils untuk merayu pelatih-pelatih baru seandainya memang mencari pelatih dari Eropa. Tapi dengan masa sekitar 3 minggu lagi kita menghadapi FIFA Matchday, realistis nggak kita bisa mendapatkan pelatih baru 3 minggu? Atau jangan-jangan kita ya kalau mau realistis ya lepasin aja FIFA Matchday itu? Ya, idealnya memang seperti yang Pak Karalu saya sebutkan bahwa FIFA Matchday November ini sudah tidak lagi lah bisa dikejar oleh timnas senior. Saatnya di sini diupayakan bagaimana tim U23 asuhan Coach Indra Safri untuk bersiap menghadapi SEA Games bulan depan. Jadi meskipun nanti namanya tim senior ataupun tim U23 tetap yang paling realistis U23 untuk bermain di November nanti. Yang harus paling ideal untuk timnas senior jelas penunjukannya adalah di bulan Januari nanti seperti Coach Patrick alami di tahun lalu. Kenapa di bulan Januari? Karena melihat sekarang masih ada waktu kurang lebih 2 bulan untuk mencari, terutama sekarang kita punya Alex Wils yang punya track record sangat baik untuk mencari pelatih yang pernah dialami bersama Jordan pada 2019-2025 awal. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Alex Wils. Tadi juga Alex Wils juga bilang bahwa banyak hal yang dipertimbangkan. Dia mengesampingkan dulu asal negara calon-calon ini, dia melihat dulu sisi teknis, dia lihat dulu sisi strategis, sampai dia lihat dulu bagaimana cakapan para calon-calon ini untuk melihat prospek strategi jangka menengah dan jangka panjang PSSI ke depan. Jadi ini yang harus kita empatkan pemahaman, pengalaman Alex Wils untuk memilih pelatih ketika dulu di Jordan, dan waktu 2-3 bulan ini sangat efektif. Setidaknya Januari kita paling ideal untuk punya pelatih baru, karena setelah itu persiapan untuk menghadapi Maret dan hingga setahun ke depan untuk persiapan menjelang Piala Asia. Dari sekian banyak nama itu, singkat saja yang potensinya cukup kuat menggantikan Kluivert menurut Anda siapa? Ini yang cukup sulit. Tapi kalau melihat tadi konferensi pers yang terutama dari statementnya Alex Wils, ada beberapa nama yang bisa jadi pertimbangan. Seperti kita tahu ada Jesus Casas dari Irak, dan juga saya melihat ada Felix Sanchez juga dari Spanyol yang pernah melatih timnas Qatar. Begitupun juga ada beberapa pelatih berprospek dari Jepang seperti Go Oiwa. Jelas kalau melihat dari track record Wils sebelumnya, dia melihat bahwa akan mencari pelatih benar-benar sesuai dengan tim yang akan ditangani nantinya. Baik, Bung Ihsan, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam, Bung.